itu baru berniat. Tapi usolli, saya akan mengerjakan sholat fardhu maghribi, ya. Allahu Akbar. Nah, barnya jangan asar. Nanti kita teruskan dengan keterangan yang selanjutnya. Wa adabiha, itu adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati adab kepada Allah. Karena adab kepada Allah beda dengan adab kepada manusia. Manusia aja kalau nggak ada adab, itu nggak dihormatin orang. Ilmunya selangit, adabnya nggak ada. Berapa? Orang tua nggak dihormati. Boro-boro tambah nggak punya ilmu. Nggak menghormatin orang tua. Naudzubillah. Mau jadi apa? Nah, kita jangan berbicara masalah ilmu dulu. Masalah adab ini penting. Ilmu dan adab itu, ya, kalau guru ana dulu menasehatkan, ya, Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun, ya, itu mursyid ana, beliau itu, yang mana memang memberikan ilmu dan ilmu zahir dan batin ini. Anak tahu benar-benar kepada Rabbi itu beliau, ya, termasuk orang tua anak yang pertama kali. Tapi setelah anak masuk pondok, lebih lagi luar biasa, dan beliau itulah yang anak rasakan mursyid anak, yaitu Abuyah bin Hasan bin Ahmad Baharun. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan buat kami semua, buat murid-muridnya, dan antum juga insya Allah menjadi murid-muridnya yang bisa berkumpul nanti bersama beliau. Karena beliau sering mimpi Rasulullah. Kemudian ada sholawat juga, sholawat dari Rasulullah kayak sholawat zalzalah, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan kama sholatan sayyidina wa taslima ahlana wa auladana wa aqribana wa ahbabana wa ma'alimina sedikah wa jidana wa tusallimu bitana, itu ya, min syarri zalzalatil adi, itu sampai akhir itu salawat itu langsung ketemu Rasulullah SAW di Madinah. Jadi langsung ijazah ini sama Rasulullah SAW. Dan begitu juga salawat Busra yang anaknya beliau sekarang. Jadi memang Masya Allah. Nah, beliau selalu menasihatkan kalau kita punya ilmu 1 kilo, ya, saat ini antum ini jadi muta'alimin, orang yang belajar, ya, 1 minggu sekali, kudu adabnya lebih tinggi daripada ilmunya. Adabnya, akhlaknya harus 2 kilo. Jadi ilmu kita itu jangan dibawa dulu. Baik, jika ada orang bertanya, ya kita sudah belajar, kita jawab. Kita yang belum belajar, kita ragu, kita tanyakan kepada ustadznya. Enggak harus Habib, kepada ustadz yang lain. Silakan. Kalau dekatnya sama Habib, silakan. Ya ditanyakan. Sehingga apa? Kita dilihat itu akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa hadza mujmalun, ya, bayyanathul sunnah. Nah, adapun ini keterangannya adalah mujmal. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Itu mujmal. Mujmal itu secara global. Allah Subhanahu wa ta'ala kasih tahu antum untuk mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Nanti ada secara tafsil yang mentafsirkan, takwilkan daripada masalah sholat ini. Yaitu apa? Bayyanathus sunnah. Nanti akan diterangkan oleh sunnah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang ngajarin, ya. Sehingga di belakangnya warka'u ma'ar raki'in, ya, hendaklah kalian, ya, mendirikan shollu ma'al musallin, bimakna sholatul jamaah. Sholat berjamaah itu afdal min sholatul fardhi bi sab'ina wa ishrina darajat. Sab'in wa ishrina darajat. Sholat berjamaah lebih hebat daripada sholat sendirian 27. Makanya kalau terlambat-terlambat dikit, di masjid nggak ada orang, ya sama ibunya, sama keluarganya di rumah, nggak harus di masjid. Sholat di masjid lagi, fardu kifayah lagi, ada pahala lebih lagi, pahala yang dibenasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah antum kullu khutwatin ila masjid, itu ada apa namanya, di depan Allah Subhanahu wa ta'ala ada nilainya. Jadi dinilai sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan malaikat-malaikat yang sudah diutus. Tidak bakal tidur, tidak bakal ngantuk malaikat njagain kita. Beda kurang. Jam 10, jam setengah 11 terus ngantuk, ya.
Ya nama manusia kita. Ya, kita masih makan, lamun malaikat makan tuh. Jangan ditanya malaikat makan enggak? Hah? Ini agenda aja. Itu yang geprek, atau ya malaikat teh diciptakan dari cahaya aja, ya bukan cahaya kayak kita, cahaya lampu, beda cahaya sanes, ya beda cahayanya. Cahaya ini cahaya lampu. Namun cahaya lampu masih kelihatan. Malaikat tangali tak kelihatan. Kata orang Sunda tak tangali. Ya, tidak kelihatan. Enggak tidur, bukan laki, bukan perempuan. Dulu ada ngaku malaikat perempuan di penjara. Zaman SBY. Kenapa? Jadi masih hukum masih baik. Kalau sekarang ada ngaku malaikat, enggak tahu dari penjara enggak. Wallahu alam. Ya, jangan diekspos. Penjara takut. Nabi Yusuf berapa tahun di penjara? Ya, pulau penjara jadi perdana menteri dalam negeri. Ya, Taman Ujang di penjara, cuma jadi presiden langsung. Nah, jadi ya bukan laki, bukan perempuan. Lalu enggak tidur, enggak makan, enggak ngantuk, itu malaikat. Faham? Menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu luar biasa malaikat. Spiritual kekuatan malaikat. Tapi jangan main-main. Isra Mi'raj akan mengetahui siapa nabi kamu, Nabi Muhammad. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekuatannya lebih daripada malaikat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kapan kita mengetahui? Ini riwayatnya kuat. Riwayat hadisnya kuat tentang Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketika di Sidratul Muntaha, kenapa dinamakan Sidratul Muntaha? Batas alamul malaikat. So, langit ketujuh, pas lebih sedikit Sidratul Muntaha, batasnya malaikat. Truk, nggak boleh langkah lagi. Langkah kebakar. Malaikat Jibril loh, Sayyidul Malaikat, pemimpin semua malaikat ngomong, lamun anak ngelangkah ya Rasulullah, kebakar aku. Langkah sedikit, Rasulullah di depan. Intip-intipan malaikat Jibril. Nah, ya, cerita ini dapat dari mana kita? Dari ulama-ulama, dari Quran, dari hadis, ditafsirkan oleh sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Bergembiralah antum jadi umat Nabi Muhammad. Ya Rabb. Ana juga nggak tahu kenapa Ana sampai bisa ngerti cerita-cerita seperti ini. Dulu juga Ana nakal kayak itu. Iya, nang onda nakal ya. Kayak adek. Dia kan lebih tua, sedikit lebih tua anak ya. Nah, jadi subhanallah itu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad itu masih melewati 70.000 lapis loh hijab untuk bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketemu ya khawbatan ala riwayatun nas al-mu'tamad. 2 kali Rasulullah bertemu dengan Allah. Makanya cerita kalau Nabi Musa tadi kan balik tuh Nabi Muhammad, balik tuh turun ketemu lagi ke Nabi Musa. Ente disuruh apa? Malaikat Jibril aja nunggu kabar dari Muhammad. Ya Nabi Muhammad, antum disuruh apa ya Rasulullah? Disuruh sholat 50 waktu. Malaikat Jibril tidak instruksi, turun sampai langit keempat. Kata Nabi Musa, balik lagi, nggak bakal kuat umat kamu. Balik deh jadi 45, balik deh. Apa kata ulama? Sangkin takwilannya ulama ini cantik ya, dan otaknya bersih dan cerdas. Apa ya? Tahu enggak katanya? Nabi Musa satu syafiq ila ummatih, dan kepada Nabi Muhammad. Sangkin sayangnya kepada umat Nabi Muhammad. Tuh lamun Nabi Musa kumaha orang 50 rakaat. Biasa ente jualan ayam geprek. Terus waktu biasa ada buka lapak. Itu habis waktu kita. Alhamdulillah. Akhirnya kata Nabi Muhammad, khamsa
yuqabilul khamsin. Ya salam. 55 tapi dikasih 50 pahalanya. Ajib. Double. Hah? Akhirnya 17 rakaat. 17 Ramadan. 17 Agustus merdeka. Sudah merdeka. Siapa yang mau jajah kita lagi? Sudah merdeka kok. Tidak. Urusan orang mau ngomong tidak merdeka. Yang penting kita merdeka. Karena kita punya Allah. Allah mau di mana aja kita merdeka. Nabi Musa merdeka enggak? Di mana Nabi Musa hidup? Aneh mau tanya sama ente. Di mana? Di istananya Fir'aun. Fir'aun ganas tuh. Yang ngelatipkan Fir'aun siapa? Allah dari bayi mau jenggotnya ditarik sama Nabi Musa. Mau marah, mau nempel. Jangan, kata istrinya. Jangan, anak masih kecil. Mau dibunuh, jangan. Mungkin jadi kebajikan buat kita. Siapa yang punya kekuatan? Allah. So, yang kedua, Nabi Musa itu iktibas nur Nabi Muhammad. Tonton iktibas, cari-cari terus tuh cahaya yang ada datang itu balik lagi. Kata Nabi Musa balik lagi, ketemu lagi Allah kan, ketemu lagi ngomong lagi, kasih enggak, cahayanya beda lagi, naik lagi cahayanya beda lagi. Saking nikmatnya melihat cahayanya Nabi Muhammad peroleh dari depan Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa nahnu umat Nabi Muhammad. Bagaimana kita umat Nabi Muhammad? Mudah-mudahan kita selalu ingat kepada Nabi Muhammad. Salat 5 waktu itu mi'raj, ya. Mi'rajnya kita sebagai, makanya jangan tinggal salat 5 waktu. Mudah-mudahan kita selalu menjaga salat. Warka'u ma'ar raki'in, ya, dan salatnya bersama orang-orang yang salat. Ai di sini wa fihi isyaratun ila fadilati sholatul jamaah. Disyaratkan daripada fadilahnya sholat berjamaah, ya, fadilah daripada sholat berjamaah. Nah, haitsu ata bilafdin, di mana datang dengan lafaz ma'a jama'an bainas shalah wa zakat. Di sini dikumpulkan dengan sholat dengan zakat. Li annal aula syukrul badan. Kenapa? Syukur badan itu lebih aula. Wasani syukur mal. Jadi badan kita ini harus dizakatin juga setiap hari dengan sholat 5 waktu itu, termasuk sholat duha yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Likulli tasbihatin sodaqah, likitahlilatin sodaqah, warakatin sholat duha. Cukup dengan 2 rakaat sholat duha itu sudah mensodakoin semuanya. Ada 360 mifsal sendi yang berjalan di dalam baju tubuh kita ini, ya, tangan kanan ini 360 itu perlu disodakoin. Dengan 2 rakaat sholat duha sudah kita bisa mensodakoin ini semua. Apalagi sholat fardu lebih-lebih, tapi tambah juga sholat duha. Wal anam. Wa qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Sesungguhnya sholat, firman Allah, tanha, mencegah, 'anil fahsya'i, perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan yang mungkar, ya, perbuatan yang jelek. Jadi kalau orang mau, ya, perbuatan keji dan mungkar jauh daripada kita, ya, kita harus sholat 5 waktu. Jadi jarang sekali dan hampir tidak orang yang sholat itu melakukan perbuatan keji dan mungkar. Nah, ada, ya itu jarang. An-nadir la hukmalah. Suatu yang jarang, gak usah dibikin hukum. Ada dulu, zaman dulu, anak baru ngontrak daerah di sini 2002, 2004, karena sempat ngontrak di Gang Arjuna. Jadi ada orang yang suka cerewet lah, ya. Ada orang suka ngaji di rumahnya, tahu-tahu matinya bunuh gantung diri. Alhamdulillah. Akhirnya satu kampung ngomong, ada satu orang yang ngomong, satu kampung ini dengar. Nah, katanya, jangan sok ibadah.
Orang yang ibadah juga belum tentu matinya. Jadi bikin hukum sama dia. Akhirnya gue bikin hukum juga sama dia. Kira-kira kalau ada orang yang ngaji nih, ya, anda kuat-kuatin suara waktu lagi majelis. Kira-kira nih kalau ada orang ngaji nih, ya sehari-hari dia hobi ngaji, 1000 orang atau 100 orang satu kampung ini, setahun sekali ada yang menggantung diri. Ya, belum tentu. Paling sekali-sekali itu acan. Mungkin dia depresi. Jadi annadzillahu hukmalahu. Tapi kira-kira lamun orang yang suka berbuat maksiat, ya kehidupannya ada dalam matinya sujud atau dalam matinya sholat atau melakukan kebaikan, jarang. Kalaupun ada 1001, silakan survei membuktikan. Matan nasu, kata Rasulullah SAW, ma'asya'aleh. Hati-hati. Matinya manusia tergantung dalam kehidupan dia sehari-hari. Idza kana hadzal rajulun shalihan aw aminu alladhi ya'maluna bi ilmi yata'allamun, insyaallah semuanya akan meninggal dalam keadaan mencari ilmu dan keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita minta, bumbuin dengan minta kepada Allah, ya Allah matikan anak dalam keadaan sujud, ya Allah. Allah la yakhliful mi'ad, ya Allah matikan anak dalam keadaan baca Al-Quran, ya Allah. Ya Allah matikan anak dalam sholat, dalam keadaan ngaji, dalam keadaan zikir, dalam keadaan kebaikan, ya Allah. Begitu kita minta kepada Allah. Yang punya mati siapa? Allah. Yang punya malaikat siapa? Yang nyuruh malaikat siapa? Yang nyuruh mati siapa? Allah. Jadi kalau Allah sudah suruh, silakan. Nah tinggal kita yang minta kepada Allah. Ada kitab ulama namanya Al-Ulama Mata ala Sajid. Ada segitu. Ulama-ulama yang mati dalam keadaan sujud. Di belakangnya, paling belakang ada perempuan, ulama yang perempuan mati dalam keadaan sujud. Banyak. Ya tidak banyak, tapi mereka meminta. Ini mudah-mudahan husnul khatimah. Panjang umur, sehat walafiat. Minta panjang umur, sehat walafiat. Bulan Rajab minta panjang umur, ketemu Sya'ban, ketemu Ramadan, ketemu Sya'ban lagi, ya. Ketemu terus. Kenapa? Kita minta seperti ini, Rasulullah pun minta. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Kan Sya'ban belum masuk waktu itu. Jadi boleh minta panjang umur untuk taat kepada Allah. Rasul yang ngajarin. Wa ballina Ramadan, sampaikan bulan Ramadan. Rasulullah yang banyak pahalanya minta. Untuk apa? Untuk ngajarin umatnya. Jadi ketika kita minta panjang umur untuk ibadah, boleh. Jualan ayam geprek boleh enggak? Atau boleh ibadah. Untuk orang tua, bantu istri kalau sudah punya istri. Ya. Istri, pokoknya boleh. Kalau nggak ada istri, nggak ada orang tua, bantu yang lain. Ya pokoknya yang ibadah. Jadi niatin ibadah, jualan niatin ibadah, kerja niatin ibadah, jauhin yang haram-haram, ya sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala yang terakhir, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, ya. Ini fi'il amr, jaga, kata Allah. Ala salawat, dengan salat-salat, ya. Ai al khamsah al mafruḍah, salat yang 5 yang diwajibkan. Was salatil wusta, lalu ada takkid lagi, taukid, ya. Dan salat yang tengah-tengah. Sholat 5, ya. Lalu sholat yang tengah-tengah, hiya al-asru awis subuh. Jadi ulama berbeda pendapat antara asar dengan subuh. Sholat tengah-tengah ini asar apa subuh gitu. Ada ulama yang mengatakan asar, ada ulama yang mengatakan subuh. Alal khilaf ulama rahmah.
Hilapnya ulama itu rahmah. Wa khussat bi dzikri li fadilati. Kenapa disebutkan asar dan subuh itu wa sholatul wusta? Karena sholat dua ini lebih diutamakan juga daripada yang 5 yang ini, yang lain, yang 3-nya. Kenapa? Karena banyak orang yang lalai. Subuh ini ya kadang-kadang gara-gara begadang. Makanya ya minta maaf. Oleh karena itu Bang Roma Irama itu kan suka nyanyi terus berdakwah ya. Jangan-jangan begadang ya. Boleh saja begadang ya. Jangan sampai kesiangan ya. Ya. Akhirnya lupa subuh. Jadi ya yang anak-anak muda jangan sampai begadang. Kalau mau begadang jam 11 ya. Ingatlah pada Allah yang berikan antum itu apa? Ruh itu badan antum. Ya jaga badan-badan antum, jasad-jasad antum, akal yang Allah berikan kesehatan yang mahal ini. Nanti antum menyesal, ya, kalau dipergunakan yang bukan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya narkoba, bukan hanya minuman keras, bukan hanya yang lainnya, tapi dijaga, ya, jangan sampai dibikin dibuang waktunya sampai habis, ya. Malam itu antum tidur ya kalau sekarang majelis jam 11 atau setengah 12 sudah tidurlah ya. Sehingga antum minta kepada Allah, ya Allah bangunkan jam 3 ya, suka dibangunkan sama Allah, tahu-tahu mau kencing aja itu dibangunkan ya. Jangan main-main, itu dibangunkan, oh jam 3 ya, oh malam ya, malam ya. Nah ketika kita ingat malam, ketika kita tidak mampu untuk sholat, begini aja, pas sampai balik lagi ya ke Pulau Kapuk itu, kalau Pulau Bantal itu, ya, Pulau Guling, ya, balik lagi nanti, nggak mampu sholat, nggak apa, anak ajarkan biar ente ada interaksi kepada Allah. Karena terjadi pada sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau pun sempat saat itu tidak ke kamar mandi, cuma bangun begini. Ana ya Allah. Ana ya Allah. Artinya apa? Dia menjawab hadis dari mana, hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya di malam hari itu Allah Subhanahu wa taala turun. Artinya apa? Bukan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya. Lalu Allah mengatakan hal min ta'ib, hal min mustaghfir, hal min talabil hajat. Nah, itu halnya bermakna istifham lil isbat. Kata Allah,